Shalom, selamat pagi untuk anak kelas 9 kembali ya pada hari ini, hari Rabu 20 Januari 2021 kita belajar agama. Pertemuan ketiga bersama Miss Setia. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, mari kita awali di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Sampai hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang mengajari kami, menolong setiap kami, menuntun kami, sehingga kami bukan hanya sebagai pembaca, pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam pembelajaran kita hari ini kita akan masuk ke dalam topik yang baru, yaitu hidup bermakna dalam perspektif iman Kristiani. Hidup bermakna dalam perspektif iman Kristiani. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang hidup yang bermakna. Bagaimana sih hidup yang bermakna itu? Nah, anak kelas 9, hidup yang bermakna. Semua manusia hidup harus berpusat kepada firman Allah. Berpusat kepada firman Allah artinya bahwa hidup kita selalu berdasar pada firman Allah. Patokan hidup kita adalah firman Allah. Alkitab itu sebagai penuntun, pengoreksi, pemimpin setiap hidup kita. Sehingga dikatakan Alkitab adalah satu-satunya harus menjadi dasar kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak kelas 9, Alkitab adalah firman Allah. Sampai di manakah kita mencintai Alkitab kita? Sampai di manakah hari ini kita mau membaca Alkitab kita? Perlu kita renungkan bersama bahwa tanpa firman Allah hidup kita tidak memiliki arti apa-apa. Perhatikan anak remaja, hidup itu bukanlah sekedar makan, bukan sekedar minum, dan juga bukan sekedar bersenang-senang. Dalam Mazmur 23 dikatakan, gembala yang baik. Di sana dikatakan bahwa Daud mengakui dia berani menghadapi mara bahaya sekalipun dan ketakutan dalam situasi yang menakutkan, dia berani menghadapinya. Kenapa? Karena Daud sendiri selalu melandaskan hidupnya, mendasarkan hidupnya, berfokus hidupnya hanya kepada firman Allah. Jadi kehidupan kita itu semuanya itu dasarnya adalah firman Allah. Di manakah kita menemukan makna hidup kita? Banyak sekali manusia bertanya, untuk apa saya hidup? Kenapa saya harus hidup? Mengapa saya harus ada di dunia ini? Nah, pertanyaan ini sering muncul, bahkan bukan hanya di usia tertentu, di usia remaja, banyak sekali yang belum memahami hal pertanyaan seperti ini. Untuk apa saya ada di tengah dunia ini? Kenapa saya harus tercipta? Tujuan saya itu hidup apa? Dan setelah hidup di dunia ini, apa kehidupan selanjutnya? Nah, hidup bermakna itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita akan menemukan makna hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita, anak remaja, menerapkan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri kita, maka kita akan menemukan makna hidup kita yang sebenarnya. Anak-anak bisa membaca di dalam Matius 16 ayat 25 sampai 26. Di sana dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Sama sekali hidup kita tidak bermakna. Memperoleh seluruh dunia artinya sudah termasuk harta, kenikmatan dunia, nafsu dunia,
segala sesuatu yang bernilai menurut dunia, keinginan dunia. Firman Tuhan katakan, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dunia di sini mengarah kepada keinginan daging. Keinginan Allah itu berlawanan dengan keinginan dunia ini. Jadi, kalau kita memperoleh semua keinginan dunia ini, artinya itu kita kehilangan hidup kita yang sebenarnya. Tetapi Yesus, Tuhan Yesus sendiri rela kehilangan nyawanya demi menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Sehingga hidup Yesus sangat bermakna. Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai orang yang mau mati demi kita manusia. Karena dosa kita, Dia kehilangan nyawanya supaya kita mendapatkan hidup. Jadi anak-anak, dengan kasih itulah membawa kita kepada hidup yang bermakna. Banyak sekali manusia mencari apa yang diinginkan oleh dunia. Di dalam dunia ini mempunyai standar-standar yang sudah ditentukan. Memiliki harta yang banyak, terkenal, jabatan yang tinggi, itu boleh-boleh saja. Tapi banyak manusia mengejar itu semuanya, tapi dia kehilangan hidup yang sebenarnya. Dia tidak tahu kemanakah dia setelah mati nanti. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya hidup itu yang nomor satu mempermuliakan penciptanya. Nah, anak-anak, hidup yang bermakna. Lantas, apa yang remaja bisa lakukan? Apa yang bisa remaja lakukan agar hidup ini bermakna? Kita tidak diminta mati seperti Yesus disalibkan di Golgota, bukan seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah menebus manusia untuk menghapus dosa kita. Kita tidak diminta mati seperti Tuhan Yesus. Kita diminta mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, bukan mengasihi dunia ini. Jika kita mengasihi dunia, berarti kita hidup di dalam dosa. Kita kehilangan nyawa kita atau hidup kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita mempertaruhkan nyawa kita, totalitas hidup kita untuk Tuhan, maka kita akan memperoleh nyawa atau hidup yang sebenarnya. Jadi anak kelas 9 harus memahami makna hidup kita itu ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita mengejar dunia ini, kita tidak akan pernah puas. Kalau kita mengejar apa yang menjadi standar dunia ini, kita tidak akan pernah berhasil. Tidak akan ada batasnya. Tetapi kalau kita mengutamakan kasih, mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka kita akan memperoleh hidup yang sebenarnya. Hidup kita akan bermakna di hadapan Tuhan, bermakna bagi sesama kita. Lantas, di saat kita mati, kita sudah menjadi anak Tuhan karena kita memiliki makna yang hidup, karena kita memiliki hidup yang bermakna. Apa artinya? Selama kita hidup di dunia, kita sibuk mencari hal-hal yang sia-sia, yang pada akhirnya kita tinggalkan semuanya, yang pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini dan kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk apa semuanya? Selama di dunia ini, kita perlu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi yang terutama, kita mengutamakan hidup kita bermakna di hadapan Tuhan.
Jangan kita menyia-nyiakan hidup ini dengan sibuk hanya memenuhi keinginan dunia semata, keinginan daging kita, nafsu kita, hanya menuruti dosa-dosa. Tetapi pada hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang bermakna, hidup bermakna menurut Alkitab, menurut firman Tuhan adalah hidup didasari dengan firman Allah, hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Biarlah lewat pelajaran ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Penjelasan yang singkat, nanti anak-anak kembali baca bukunya. Kita belajar kembali bersama-sama. Kita baca, kita renungkan. Biarlah kiranya kehidupan kita menjadi orang-orang yang bermakna di hadapan Tuhan dan juga sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami sudah belajar bagaimana hidup bermakna menurut firman-Mu. Ajar kami Tuhan bahwa semua kehidupan kami landaskan kepada firman Tuhan. Hidup kami berdasar firman Tuhan. Tuntun kami, tolong kami, sertai kami, ajari kami, dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih anak kelas 9. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.